Oke, halo semua. Jadi di sini ada beberapa yang nanya gimana sih cara analisa saham teknikal ya, secara teknikal dengan trading view. Karena kan kalau kita perhatiin kita ada banyak banget platform yang bisa kita gunakan. Contohnya RTI juga bisa kita gunakan, tapi RTI kan lebih ribet ya, lebih berbayar, harus bayar dulu baru bisa pakai. Sedangkan trading view kita bisa gunakan dengan gratis, tapi ada beberapa kendala yang tidak bisa digunakan di trading view. Oke. Nah, awal mula kalau kalian buka tradingview.com, inilah bakal ini bakal menjadi layar yang kalian lihat di awal. Ya, ada beberapa bagian editor speak, ini berarti kayak beberapa orang atau asosiasi yang memberikan sinyal atau analisisnya. Ya, terus juga kalian bisa lihat market summary, ini S&P 500, Nasdaq, hari ini US naik 3%. Lumayan banget ya. Saham-saham juga yang aktif apa, top gainers apa, dan segala macam ya. Ini bisa kita lihat. Oke, kita langsung aja. Nah, pertama kalau misalnya kalian mau menggunakan trading view yang berbayar, bedanya apa sih sebenarnya? Oke, coba kita tekan di sini. Nah, ada tiga macam level di trading view. Yang pertama yang Pro, Pro Plus, dan Premium. Untuk bagi kalian yang hanya analisa dasar, kalian gunain aja yang Pro. Ya, yang Pro harganya 10,5 USD per bulan. Ya, biasa kalau ngambil sih langsung setahun biar lebih hemat karena kalau bayar per bulan lebih mahal biasanya. Nah, kalau kalian ambil yang Pro, benefit yang bisa kalian dapatkan adalah 5 indikator di satu chart. Oke. Nah, kita lihat kalau misalnya yang free itu gimana sih? Kayaknya adalah trading view yang gue bikin ngetes doang ya sebenarnya. Oke. Gue hapus semua indikatornya. Oke. Ini adalah chart kosong yang biasa bakal kalian lihat. Misalnya gue buka contoh BBCA. Oke. Nah, sorry. Oke. Nah, ini adalah cat BBCA, di mana di sini kalian selama kalian free, kalian masih bisa gunakan. Oke. Tapi perbedaannya dengan kalian berbayar adalah pertama ini lumayan mengganggu kadang iklan ya, wajar. Oke. Yang kedua, chart ini kalian hanya bisa gunakan dengan baik ketika market sudah close. Oke. Kalau market lagi running, jadi ketika jam trading, chart ini bakal delay 15 menit. Oke. Jadi kalau misalnya kalian seorang swing trader, kalian seorang investor, ya menurut gua kalian nggak perlu subscribe ke sini. Tapi jika kalian beneran seorang trader, pingin menjadi seorang trader, kalian subscribe yang plan ini. Kenapa? Ya kalau telat 15 menit, candlenya udah berbeda. Ya, ketika candle udah berbeda, harga juga berbeda, yang otomatis kalau misalnya kalian entry atau kalian TP atau kalian CL, cenderung bakal lebih telat. Oke, tapi secara fitur semua bisa kalian gunakan, trendline masih bisa digunakan, Fibonacci juga bisa digunakan, indikator pun bisa digunakan. Oke, nah kalau yang free kita perhatiin ya berapa indikator yang bisa kita pakai. Contoh kita pakai moving average. Oke, kita pakai dua moving average deh. Satu EMA, anggapan satu EMA 10, satu lagi anggapan EMA 20. Oke, satu indikator lagi misalnya kita pakai RSI. Oke, nah ini udah tiga. Volume kalian harus pilih sendiri, volume tidak. Oke, sorry. Nah, volume nggak kehitung sebagai indikator ya. Nah, ketika kalian mau tambahkan satu satu indikator lagi, misalnya kalian pakai let's say MATD ya. Nah, ini udah nggak bisa. Karena yang free hanya bisa maksimal 3 indikator. Jadi kalau kalian mau cek, mau nggak mau ini harus hapus dulu, baru masukin lagi MATD. Mau nggak mau begitu. Itu bedanya. Oke. Nah, setelah kalian subscribe yang ini yang pro misalnya, kalian bisa pakai 5 indikator per chart. Ya, satu chart bisa 5 indikator. Ini yang paling penting. Sisanya sih hanya tambahan-tambahan doang. Ya. Nah, ketika kalian udah bayar, kalian perlu subscribe yang namanya real time data. Nah, kalau kalian perhatiin nih, yang pro ya, real time data itu nggak ada. Oke, yang manapun real time data itu nggak ada. Real time data itu apa? Jadi kita subscribe tambahan $10 per bulan, ya, untuk mendapatkan data asli. Berarti chartnya nggak delay 15 menit kayak free. Oke,
Nah, pertanyaannya, apakah bisa kita hanya subscribe real-time data? Nggak bisa. Hanya kalian bisa subscribe ini, baru kalian bisa dapetin yang namanya real-time data. Coba tadi. Real-time data. Nah, nemu sini. Oke. Nah, untuk screening gimana? Screening kalian juga masih bisa pakai. Sama aja. Oke. Kalian bisa pakai screeningnya secara bebas, mau pakai secara balance sheet, income statement, semuanya bisa. Oke. Nah, sekarang gimana cara kalian analisa dengan TradingView? Oke. Pertama-tama sebelum kalian mulai, silahkan tonton dulu video YouTube gue yang pernah gue bikin. Ntar linknya ada di bawah. Kalian nonton dulu videonya. Oke. Di sana gue ada berikan beberapa indikator. Yang pertama adalah moving average. Oke. Nah, moving average ini kenapa kita pakai? Karena moving average adalah rata-rata. Oke. Ini perhitungannya simple. Contoh, moving average sekarang berada di level 7.900. Ini angka 7.900 dapat dari mana sih sebenarnya? Oke, kita ganti dulu ke 20. Oke, sorry. Kalau 20 berarti kan di 7875. Nah, angka 7875 ini dapat dari mana sebenarnya? Jadi hitungannya adalah 7850 tambah 7650 tambah 77 di harga closing, 20 candle ke belakang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sini anggapan sini 20. Begitu. Oke. Nah, karena statistika adalah ilmu yang benar-benar sebenarnya ilmu dasar ya yang bisa dipakai di segala kehidupan kita rata-rata kan. Oke. Nah, yang kedua kalian bisa taruh yang namanya stokastik. Oke. Nah, stokastik yang muncul adalah 1413, kalian ubah ke 1433. Oke. Dan satu lagi MACD. Oke, apa fungsinya stokastik dan MACD? Stokastik kalian melihat pergerakan saham secara jangka waktu pendek. Oke. Jadi indikator itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya leading dan ada yang namanya lagging. Oke. Nah, kalau yang leading, indikator yang memberikan sinyal terlebih dahulu sebelum harganya bergerak. Contoh kayak stokastik. Biasa stokastik bakal memberikan sinyal lebih dulu daripada MACD ataupun moving average. Oke. Nah, sedangkan MACD ini melihat tren. Kita melihat sebuah tren saham. Kalau birunya di atas oranye kayak seperti ini, ya. Kayak di bagian ini kita lingkarin. Nah, ini adalah tanda sebuah uptrend. Oke. Ini kan ada garis nol ya. Kalau kalian perhatiin ada garis nol. Oke. Nah, ketika masih di atas nol, tapi dia menghadap ke bawah, artinya sideways. Nah, ketika dia di bawah nol, kayak begini, ini kan artinya sideways. Ya. Tapi hati-hati ketika dia mulai turun ke bawah, di bawah nol. Kalau udah turun di bawah nol, tandanya mulai downtrend. Jadi ya hati-hati. Oke. Nah, makanya nonton dulu video YouTube gue yang sebelumnya biar kalian paham pakai indikator yang mana. Oke, terus kita sekarang coba cara analisa gimana. Misalnya di call gue hari ini, coba gue lihat ya. Kita lihat di channel. Oke, MDKA Pewon ADHI. Oke, kita masuk aja langsung ke Pewon. Oke, nah pertama-tama selain melihat indikator, kalian bisa membuat yang namanya garis support dan resistance. Oke, caranya gimana? Kalian tekan bagian sini, klik kanan, ada yang namanya horizontal ray atau horizontal line. Oke, kalau gue biasa pakai yang ini. Nah, gue bakal tarik sekarang. Pertama-tama gue lihat tuh trend line. Ini juga trend line. Oke, gue lihat trend line. Oke, ini downtrend kemarin. Coba gue tarik garisnya dari downtrend. Oke, ini sebuah downtrend. Nah, sekarang downtrendnya udah di break, dia mulai menjadi sebuah uptrend. Oke, kenapa uptrend? Kita perhatiin garisnya dari low ke high, higher low, higher high, higher low, dan higher high. Oke, berarti ini adalah uptrend. Kalau kalian mau tarik garis juga bisa. Nah, ini adalah uptrend. Oke. Oke, sekarang
kita udah tahu nih, sekarang secara short term ini adalah uptrend. Kita pertama cari dulu supportnya di mana dan resistennya di mana. Oke, kita lihat pertama ada satu support di sini, level 442. Oke, kita cari resistennya sebelumnya di mana. Kita anggap candle ini nggak ada ya. Anggapan candle ini belum ada. Nih. Oke, anggapan terakhir tuh kayak gini closingnya. Kita lihat resisten di mana. Oke, ternyata ada sebuah resisten di sini. 468. Oke, yang berarti apa? Ini kemarin kan sideways di sini dari tanggal 18 Februari sideways. Berarti kalau break 468 kita boleh buy. Oke. Ya, kita buy, dia naik, break lagi. Nah, kita cari resistance selanjutnya di mana? Oke, ternyata di sini ada sebuah resistance juga nih. 480. Oke. Nah, 480 ada resistance yang berarti baru di break. Nah, resistance menjadi support. Artinya adalah 480 sekarang adalah sebuah support. Oke. Kita bisa kategorikan sebagai misalnya, oke, ini support 1, ini support 2. Ini support 1, ini support 2. Support kuatnya di mana? Ya 468 ini. Oke. Nah, setelah angka 480 di break, ini kan dulu resisten. Sekarang di break. Cari resistance selanjutnya ada di mana? Resistance selanjutnya kita cari, ternyata oh di sini ada. Nah, 506 atau sebenarnya 505. Oke. 505. Nah, yang berarti apa? Dalam satu hari Pawon atau Pakuan udah break 2 resisten. Yang berarti sekarang support terdekat ada di sini. Kita anggapkan support 0. Ini support terdekat. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin trading plan, apakah kalian harus entry kalian jaga cut loss di bawah 505 atau gimana? Kalau saran gue pribadi, kalau kalian cut loss di sini ketika break ini bakal terlalu kenceng, terlalu deket dengan level closing di 510. Ya. Jadi saran gua kalau kalian mau masuk, mau entry, kalian bisa jaga dengan cut loss, dengan cut loss di bawah 480. Oke. Nah, sekarang udah di break. Resistance selanjutnya ada di mana ya? Oke, kita tarik di atas. Oke, ternyata di sini ada sebuah resistance kuat juga di 560. Yang berarti kalau misalnya besok pagi kita HK di 510, kita cari ada fitur di sini yang namanya long position. Jadi kita long di sini. Target kita ada di sini 560. CL kalau misalnya dia break 480 di sini. 474 anggapannya gitu ya. Nah, kelihatan risk and reward ratio kita adalah 1 banding 1,39. Yang berarti kalau kita CL kita bakal loss 7%. Kalau kita TP kita bakal cuan 9%. 9,8%. Oke? Nah, terus kita perhatiin indikator lain. Oke, yang pertama MA20-nya oke udah di break, menarik. Stokastik juga masih menghadap ke atas. MACD juga menghadap ke atas, sudah mau di atas 0, yang berarti ini mulai yang namanya uptrend. Oke, paham ya? Nah, jadi coba kita bikin trading plan dari saham Pakuan. Oke. Pertama, kita entry point. Nah, kita jangan expect bahwa dia bakal langsung naik, tapi kita juga nggak boleh expect bahwa dia bakal koreksi dalam. Oke, untuk aman kita bakal entry point di 480 sampai dengan 505. Ya. Dengan ekspektasi bahwa besok pagi Pakuan mungkin masih bisa koreksi sedikit sebelum naik lagi. Oke, kalau mau aman kalian bikin sampai ke 510. Nggak masalah. Karena closing di 510. Jadi anggapan pagi kalian langsung HK di 510. Oke. Cut loss. Berarti cut loss kalau misalnya dia break 480 kita anggap 474 dan TP 560. Oke. Ini adalah trading plan untuk saham Pakuan. Kita kasih tanggal ya. Pawon
tanggal 10 bulan 3. Oke, clear ya? Oke, inilah cara menggunakan support dan resistance, cara menggunakan cara menganalisa dengan trading view. Jadi di sini kalian bisa lihat, oh ternyata begini cara setting-settingnya. Ini horizontal ray, ini ada trend line. Sisanya gue nggak gitu pakai juga, nggak gitu tertarik sih pakainya sebenarnya, nggak gitu tertarik. Oke, next kita cari misalnya saham MMLP. Oke, nah MMLP kalau kalian perhatiin, pertama kita tarik itu support kuatnya di mana? Ternyata di sini. Oke, 436 ada support yang lumayan kuat, dan juga ketika kemarin dia sideways ya. Oke, 486 ada sebuah resistance yang kuat. Nah, kelihatan ada pola apa ini? Ini adalah pola double bottom. Oke, pola double bottom. Nah, double bottom targetnya gimana? Targetnya adalah kalian tarik garis dari bottomnya ke atasnya resistennya. Kalian pindahin ketika dia break. Oke, maka target dari double bottomnya adalah di level 540. Oke, ini target secara pattern. Tapi kita perhatiin secara sahamnya bagaimana. Pertama lihat review dulu MACD. Oke, mulai di atas 0, hampir di atas 0. Ada ke atas, stokastik belum berpotongan. Ya. Sedangkan ini kemarin waktu ini di break 486, ini menjadi sebuah support. Oke. Resistennya adalah di sini. 525. Di break juga kita tarik resistance selanjutnya, kita perhatiin ya di sini 585. Oke. Nah, maka dari itu sekarang coba bikin trading plan-nya MMLP gimana. Oke, anggapan kalian entry di 550. Nah, perhatiin di sini ada yang namanya price range. Kalian bisa lihat resikonya berapa kalau dia turun ke bawah. Oke, 4,34%. Nah, ini lumayan jauh. Jadi kalau misal cut loss, otomatis kita set di bawah 525. Jangan di sini, karena ini 11% kejauhan. Ya, kita anggapan cut loss di sini 518 atau 520. 515 deh. Oke, 515. Terus anggapan kita buy di sini. Target di 585, cut loss di 515. Nah, potensi cuan adalah 6,55 dan potensi loss adalah 6,55, yang berarti 1:1. Oke. Nah, jadi kalau kalian mau entry, yang bisa kalian lakukan adalah 10.03 MMLP. Kita antri set entry range berarti di sekitar 525 sampai dengan 550. Kita cut loss di bawah 525, 515. TP pertama kita set di 585. Oke. Nah, sekarang kita tarik TP kedua di mana nih? Oke, setelah ini 585, anggapan di break. Resistance selanjutnya di mana ya? Oke, kita tarik di sini. Ya, ternyata di sini ada 610. TP dan 610. Oke. Inilah trading plan buat MMLP. Oke, yang terutama dari bikin trading plan dengan trading view ini, karena ada fitur ini long, dia kan bisa melihat batas resiko kalian seberapa besar, batas loss kalian seberapa besar. Ini sebenarnya fitur yang paling enak digunakan. Karena jangan sampai posisi kalian adalah kayak gini. Misalnya contoh ya, target 4%, potensi loss 10%. Ini nggak worth untuk entry. Oke, untuk kalian trading ini nggak worth untuk kalian buy. Jadi begini ya oke. Oke. Semoga paham dengan penjelasan singkat ini. Oke, ada pertanyaan silakan taruh di kolom komentar ya. Silakan di komen bawah. Bagi kalian yang mau subscribe TradingView, kalian bisa pakai referral code gua bakal kasih linknya di bawah. Karena kalau kalian pakai referral code gua, lumayan kalian bisa dapat poin atau namanya koin di sini ya. Nah, koin ini kalian bisa dapat lumayan uangnya untuk kalian subscribe ke plan selanjutnya gitu. Oke, gitu aja video hari ini. Thank you.